Nih, kuota kita. Saya bocorkan sekarang kuota kita kalau begitu. Kuota nasional adalah 185.475. Kurang 14.525 kekurangan kuota kita. Kita tetap berharap 500.000 sebetulnya 500.000. Ya udah namanya 500, salah sebut, mudah-mudahan 500.000 betul ini. Memang ternyata kita masih banyak orang miskin ya. Iya, jangan bangga kita, ternyata masih banyak, negara kita masih miskin. Dikasih 200.000 maunya 500 gitu. Dikasih 500 mau 1.000, ya berarti banyak orang miskin gitu. Kuota itu kita bagi kepada PTN, kita bagi kepada LLDT, dan kita bagi kepada pemangku kepentingan. Jadi tenang, Megariski itu biasa saja nanti akan ada tambahan kuota dari pemangku kepentingan, dari anggota Komisi 10 DPR RI gitu. Kita kasih kuota kepada mereka. Yang disebut dengan usulan misalnya aspirasi. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, tahun 2021 dapat kuota dari aspirasi? Yang gak usah malu-malu, gak usah, ini bukan hal yang tabu, bukan. Jangan bilang, jangan sampai saya dibilang dapat aspirasi. Enggak, memang kuota itu dibagi 3 kok. Angkat tangan yang dapat dari aspirasi. Yang lain gak dapat gitu ya? Ya. Memang usulan aspirasi itu adalah, jadi gini, mekanisme dari usulan aspirasi. Kuota kita kasih kepada anggota Komisi 10, nanti Komisi 10 yang akan mengusulkan ke sistem, ke masing-masing perguruan tinggi di mana dia mau usulkan. Setelah itu perguruan tinggi melakukan verifikasi. Pak Muni, apakah ada perbedaan antara perlakuan kita melakukan verifikasi kepada usulan pemangku dan kuota dari Pak Lusman? Tidak ada perbedaan, sama. Kalau dia tidak miskin, jangan tetapkan. Enggak Pak Muni, ini kan aspirasi. Ya emang kenapa? Enggak usah tetapkan. Kalau dia tidak memenuhi syarat gitu. Tapi jangan juga karena misalnya ini dari aspirasi ini Pak. Jangan sampai ada berbau politik ini. Ya udah, memang anggota DPR kan urusan dengan urusan politik. Emang kenapa? No problem dengan itu. Yang penting adalah jangan berpolitik dengan KIP kuliah itu. Nah itu memang kita tidak mau juga. Misalnya tidak tepat sasaran, dia orang kaya, orang tuanya PNS misal, terus Anda tetapkan sebagai penerima gitu. Gak boleh. Tapi kalau dia betul-betul dia miskin, ya sudah. Yang penting dia memenuhi persyaratan sebagai penerima KIP kuliah. Gitu kan? Gitu. Jadi tenang saja, kalau dari Pak Lusman ngasih 1, nanti mudah-mudahan dapat dari pemangku kepentingan. Gitu. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian belum kiamat kuotanya begitu misalnya. Waduh, cuma 1 ini. Ya bisa saja nanti tertambah dari usulan pemangku kepentingan. Ya. Jadi itu kuota. Penentuan besaran kuota dan LDT dari Puslab gitu ya, kita bagi begitu. Jadi jumlah mahasiswa penerima KIP kuliah di PTN dan LDT tahun sebelumnya dan akreditasi program studi, kita bagi begitu. Penentuan besaran kuota PTS dari LDT, jumlah mahasiswa penerima KIP kuliah, daya tampung, akreditasi dan pertimbangan lain dari LDT gitu. Pak Muni, kok kebijakannya Pak Kalem gitu sih misalnya? Ya udah, itu ada, memang kita bukakan ruang. Pertimbangan lain dari LDT, ya udah. Pertimbangannya mungkin Pak Kalem biar ya udah, anak itu yang kita dorong betul-betul dia mau kuliah, PTS jangan dijadikan sebagai bumper aja gitu kan. Tapi memang betul-betul perguruan tinggi negeri maupun swasta ya sama saja gitu. Toh yang salah itu kan dianya, kalau dia malas belajar biar dia kuliah di perguruan tinggi negeri misal, anggap saja, kita anggap begitu ya misalnya. Tapi kalau dia tidak malas belajar kan sama saja gitu. Gitu ya.